disasarin, kalian itu diselamatin. Kalian itu disasarin, kalian diselamatin. Kembali lagi di Muringkak HD dalam segmen Kolor Melar, koleksi horor malam Rabu. Sebuah segmen yang dirancang khusus untuk memenuhi asupan gizi para penikmat horor. Masih ditemani oleh gue, Wills, the storyteller. Sebelum kita masuk ke episode kali ini, izinkan gue untuk menyapa subscriber dan para penonton. Terima kasih untuk yang sudah klik dan nonton video ini. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Buat yang belum subscribe, ayo bantu subscribe. Bantu kita ngembangin channel ini supaya asupan horor kalian tetap terjaga. Di episode kali ini gue kedatangan narasumber lagi. Beliau ini suka ngedaki gunung juga. Langsung aja kita sapa. Apa kabar nih Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Masih suka naik gunung? Alhamdulillah masih. Masih ya? Masih. Alhamdulillah. Terakhir gunung apa? Terakhir Gunung Merbabu. Merbabu. Udah berapa lama itu? Merbabu itu tahun 2018. 2018. Terakhir itu, udah 2 tahun lalu lah. 2 tahun, 3 tahun lalu ya. Buat Sobat Kolor yang penasaran, tamu kita malam ini punya cerita di gunung apa Bang? Argopuro. Argopuro. Jadi punya satu pengalaman yang cukup menegangkan ya. Mungkin horor ya. Ya langsung aja lah kita Siap. ke sumbernya ya. Diperkenalkan diri dulu Bang. Halo Sobat Kolor, nama gue Mizan. Bisa dipanggil Bewok, biar lebih akrab. Gue panggil apa nih? Bewok aja ya. Bang Bewok. Oke, Bang Bewok. Buat Sobat Kolor sekalian, kalau di tengah cerita nanti kalian merasakan kepala mulai berat, pusing, mual, atau bahkan merasakan kehadiran sosok lain di belakang Anda, segera hentikan menonton video ini karena bisa jadi itu merupakan tanda bahwa mereka yang dikisahkan dalam cerita ini mulai merasuk ke dalam alam pikiran Anda. You've been warned. Pasang headset terbaik yang kalian punya untuk gangguan astral paling maksimal. We welcome you to Kolor Melar. Jadi kejadiannya itu kurang lebih 5 tahun lalu. 2015 pertengahan tahun. Lebih tepatnya itu bulan September 2015. Jadi gue kerja di event. Ketika event itu kelar ada liburan panjang. Nah ketika liburan panjang itu gue manfaatkan tuh untuk momen naik gunung. Gue beserta 10 teman gue. Jadi kita bersebelas. Jadi kita tuh ada tiga keberangkatan lah. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor, sama dari Jakarta gua. Singkat cerita kita berembuk, akhirnya berangkatlah kita bersebelas ini gitu. Yang dari Bogor itu berangkat duluan karena dia naik kereta ekonomi, otomatis lebih lama kan. Yang dari Bandung juga naik bisnis. Nah gue yang dari Jakarta itu naik eksekutif. Singkat cerita kita janjian di stasiun Gubeng. Janjian di sana itu jam 7, jam 8-an lah. Karena mungkin prediksi kita sampai sana mungkin jam 6 atau jam 7-an gitu kan. Kemudian dari Bandung itu yang 2 orang namanya Natasha sama Reza. Dia udah nyampe duluan jam 4 subuh. Kemudian yang dari Bogor ada Kipli, ada Caong, ada Kadal, ada Husna, kemudian ada Desta. Sama dari Jakarta ada gua, Benita, dan Kucing. Dari Bandung itu nyampenya jam 4, dari Bogor itu nyampenya jam 6, dan gue nyampenya jam 9 ternyata. Akhirnya schedule berubah. Kita ketemuan di stasiun Gubeng akhirnya jam 10 pagi. Sampai ketemu sama anak-anak itu di Elep itu tuh kita packing kecil-kecilan lah, packing. Karena kan ada yang bawa plastik gitu kan. Ya singkat cerita kita berjalan dari stasiun Gubeng itu sampailah di base camp. Itu perjalanan panjang banget. Singkat cerita sampai base camp itu kita jam 2 siang. Biasalah kegiatannya sampai base camp itu kita simaksi dulu, habis itu kita bersih-bersih dulu, terus packing ulang yang kiranya carrier-nya terlalu berat dipindahkan gitu kan. Ketika udah prepare semua, udah rapi, kita udah sholat, kita udah
bersih-bersih dan siap menanjak itu kurang lebih jam setengah 4 sore. Sebenarnya sih untuk jam 4 sore di Argopuro itu terlalu sore ya untuk naik sampai pos mata air 1. Karena kita keterbatasan waktu juga, kita orang kerja. Jadi kita cuti itu 7 hari kan, spare waktu tuh 7 hari 8 hari. Karena untuk naik Argopuro kita tuh spare kurang lebih 6 hari lah, 5 hari 4 malam kita mau nge-camp gitu. Akhirnya kita memutuskan kita berembuk, yaudah deh kita naik sore ini gitu. Dari base camp ke Pintu Rimba. Base camp ke Pintu Rimba itu kan agak jauh ya, kurun waktu kurang lebih sekitar 1 jam lah, satu setengah jam lah sampai ke Pintu Rimba. Kita jalan sampai Pintu Rimba itu sampailah jam 5. Sampai Pintu Rimba itu kita istirahat dulu sekitar 5 menitan lah, kita berhenti untuk ngerokok, untuk ngobrol sebentar, minum air, bercanda-bercanda. Akhirnya kita mulai perjalanan lagi masuk ke Pintu Rimba. Masuk ke Pintu Rimba, waktu sudah mulai gelap. Jam 6 itu kita baru ketemu. Kalau yang pernah naik Gunung Argopuro itu ada jalur kayak ada kubangan gitu di tengah-tengahnya, ada banyak cacing tuh biasanya. Nah nyampe situ tuh kita jam 6 setengah 7-an. Di belokan pertama itu kita istirahat. Di situ udah mulai apa ya? Karena gelap, habis itu udah mulai dingin kan. Akhirnya kita pakai jaket kan. Singkat cerita, kita ngelanjutin perjalanan sampailah di pos mata air 1. Itu kurang lebih jam 9 jam 10 malam. Karena waktu udah malam juga, akhirnya kita bergegas lah untuk diriin tenda kan, karena udah malam juga. Kita diriin tenda, kita masak-masak untuk makan malam, kemudian istirahat. Keesokan harinya ada cerita lucu sih. Jadi ketika kita bangun pagi jam 6 mau ke arah jam setengah 7, tiba-tiba ada suara motor. Ngeng. Taunya ada 3 pendaki naik motor, naik ojek. Ternyata ada ojek cuy. Yang gue pikir cuman bisa menemukan ojek itu ada di Gunung Papandayan. Ternyata di Gunung Argopuro tuh ada ojek juga gitu. Dan usut punya usut, ternyata ojek itu bisa sampai Cikasur. Setelah gue tahu informasinya itu, wah gila sih. Ini gunung naik motor tuh menurut gue jadi kurang asik sih gitu. Oke lah. Si pendaki 3 itu duluan naik, kita sarapan dulu, habis itu kita packing tenda. Biasalah kalau sebelum memulai pendakian lagi kita berdoa dulu kan. Kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, habis itu kita jalan. Situasi sudah mulai agak berubah sih menurut gua. Jadi pas ketika perjalanan itu gua merasakan kayak beda aja gitu. Maksudnya dalam pendakian gue yang lain ya, ketika gue naik Semeru atau naik Rinjani, beda aja gitu. Ketika di Argopuro tuh kayak punya atmosfer sendiri gitu. Kita lanjutin dengan tidak berpikir yang macam-macam gitu kan. Sampailah kita ketemu sama sungai. Ternyata itu Sungai Cikasur. Wah itu indah banget sih, gue lihat. Kita cuci muka dan minum air di situ tuh seger banget gitu. Kita istirahat dulu sebentar, ngobrol-ngobrol. Kita lanjutin perjalanan. Cikasur ketemu alun-alun kecil. Singkat cerita kita ketemu alun-alun besar lah. Karena sepanjang perjalanan itu aman-aman aja. Ketika kita nyampe alun-alun besar itu kurang lebih sore, jam 4 sore. Kita diriin tenda, kita ambil air karena persediaan air waktu itu udah mulai menipis kan. Kita ambil air, habis itu kita mulai masak dan lain-lain. Kemudian waktu menjelang malam, di malam ini tuh gue ngerasa si Kipli ini aneh gitu. Ada satu pendaki yang dari Bogor, namanya Kipli. Ini dia tuh aneh. Biasanya dia paling kuat ketika gue naik sama dia kemanapun, karena kan gue naik gunung sama dia terus. Dia tuh kuat orangnya. Tapi kok ketika naik Argopuro dia kayak ringkih gitu. Badan kayak berat kata dia. Terus juga demam katanya. Akhirnya dia memutuskan untuk dipijit lah sama temen gue. Dipijit lah sama Benita. Pas malam-malam itu gue tanya gimana, udah enakan belum badannya? Aman kata dia gitu kan. Oh yaudah aman lah. Pas malam-malam itu kita tidur, gue terbangun. Ketika malam itu kayak ada orang yang ngelilingin tenda gitu.
gue di alun-alun besar itu si alang-alang itu lumayan tinggi kan, sekitar di atas mata kaki lah. Iya. Jadi ketika ada orang lewat itu kayak ada serak ada suara gitu. Gue tegesin lagi, ini kayaknya bukan suara orang gitu kan, atau yang gue takut adalah itu binatang buas gitu kan. Iya. Gue tegesin lagi, suaranya tuh muterin 2-3 kali. Kayak di samping gue serak, habis itu menjauh. Karena kan gue ngedirin tenda itu 3 tenda. Tenda 5, tenda 6, sama tenda barang-barang carrier kita kan. Jadi posisinya tenda gua, tenda yang berenam, di depannya ada tenda. Jadi posisinya ini muterin terus nih 2-3 kali. Karena gua positive thinkingnya, udahlah, mungkin halusinasi gua aja. Gua tidur lah. Nah besok paginya gua tanya sama anak-anak, lu ada yang kencing malam-malam muterin tenda gitu kan? Oh nggak ada kok, nggak ada yang kencing, kata dia gitu. Oh yaudah, mungkin gue mimpi gitu kan. Itu yang menurut gue mulai adanya keganjalan. Oke lah, abis itu kita biasa sarapan kan pagi-pagi. Abis itu kita packing tenda, karena target kita pagi itu mau ke Danau Taman Hidup untuk ngecamp lagi lah gitu. Iya. Kita jalan lah dari alun-alun besar. Di alun-alun besar ini kita ketemu sama 3 pendaki pagi-pagi itu tuh. Gue ingat banget jam 8 apa jam 9 gitu. Dia naik 3 orang. Pak mau kemana? Danau Taman Hidup, kata dia gitu. Oh bisa lewat situ ya? Bisa lewat sini. Tapi karena kita ngeliat tanjakan sebelah kanan itu, akhirnya kita memutuskan untuk melipir Lewat kiri. Jadi di alun-alun besar itu jalan banyak banget. Pokoknya patokan kita adalah ketika ketemu alun-alun besar ngambil kanan terus. Oke lah, pikir kita ketika itu ada bukit sedikit gitu, berarti kan akan ketemu dong di depannya kan, kayak begini gitu. Iya. Akhirnya kita memutuskan untuk lewat bawah, karena udahlah, nggak ada pikiran akan nyasar gitu kan. Kita lewat bawah lah, karena itu panas, terik banget. Di jam 9 itu terik banget, karena itu padang savananya gila sih. Kita jalan lah lewat padang savana itu sambil nunduk, sampailah kita kayak ada hutan lembab gitu. Jadi ketika padang savana masuk hutan lembab dulu. Ketika hutan lembab itu 15 menit, keluar lagi padang savana lagi. Sampai itu ada berapa kali? Sekitar 4 atau 5 kali lah. Kayak gitu terus. Patokan kita adalah ke kanan terus. Posisi rombongan itu kita bagi 2. Ada yang berlima, ada yang berenam gitu kan. Pokoknya patokan kita adalah kanan, jangan sampai ke kiri, karena kalau ke kiri nyasar lah gitu. Udah berjalan lama, panjang, akhirnya kita ketemu di belokan tikungan lereng gunung, dan gue memutuskan untuk berhenti di situ. Karena teman gue, jadi kita udah pisah 2 rombongan, ada yang berlima, ada yang berenam. Nah yang berlima ini pisah lagi. Yang 2 namanya Kadal sama Husna ini pisah dia, karena dia bertemu sama 3 orang. Ngikutin lah sama 3 orang, karena sebenarnya kelihatan sih kayak sekitar 1 kilo lah, karena itu padang luas kan. Sampai memutuskan akhirnya kita ketemu lereng gunung itu tuh. Si Kadal sama si Husna udah jauh ke depan sana lah. Nah di situ gue memutuskan untuk berhenti dulu. Teman gue yang berlima itu misah yang berdua, berarti kan sisa 3, dan gue berenam. Akhirnya kita berkumpul 9 di lereng gunung itu tuh. Kayaknya bukan ini di jalannya gitu. Tapi bener kok kita ngambil kanan gitu, kata ada beberapa teman gue ngomong. Tapi bener ya, toh juga orang 3 yang tadi di depan lewat sini, karena di depan ada Husna dan Kadal gitu. Oh iya bener, kita teriak-teriak lah, Husna, Kadal gitu, tungguin, Husna ya biasalah kalau bercanda di gunung gitu, woi tungguin, woi gitulah. Kita istirahat dulu di lereng gunung itu. Akhirnya kita jalan lagi, jalan mulai menyempit. Gue denger cerita dari teman-teman ya udah naik Argo Puro itu, mau ke Taman Hidup itu nggak lewat lereng gunung gitu. Tapi pikiran gue, oh ini mungkin tikungan abis itu nyampe gitu, atau tikungan kita lewat jalan mana ujung-ujungnya ke Taman Hidup gitu. Lereng gunung lama-lama hutannya semakin lebat. Kayak jalan tuh, ini jalan ini ketutup sama rimbunan sampai kita ngerangkak ke bawah. Oh ini bener nggak ya? Setelah ngerangkak itu di depan ada lowongan gitu, kita berhenti dulu. Ini bener nggak ya? Bener kok,
salah gitu kan. Oh yaudah bismillah, jalan terus sampai akhirnya gue ketemu pohon rubuh. Pohon rubuh itu tuh jadi jalan lereng gunung nih pohon, jadi kita lewat bawah gitu sampai bener-bener megangan pohon untuk ngelewatin itu pohon sampai ke jalan lagi, lempar carrier untuk ke depan. Sampai ke gue mikir ini nyasar kayaknya nih, tapi beberapa teman memperkuat enggak kok, enggak nyasar, ini ada banyak tanda jalan gitu, emang ada ikatan tali rapia, ikatan sedotan kayak gitu. Habis itu kita melanjutkan perjalanan, itu semakin ekstrim sih. Jadi itu waktu udah mulai menunjukkan sore ya. Temen gue Desta sampai ada yang masuk jurang, untung bisa diselamatin gitu, kakinya masuk jurang. Jadi di situ tuh ini lereng gunung, di sini tuh kayak ada rumput gitu. Si kakinya tuh masuk dan itu ternyata nggak ada tanah, jadi kayak jurang aja gitu. Untungnya dia masih bisa diselamatin. Tuh gue udah berdoa lah. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan, ketemulah sama kadal jam 8 malam. Ketemulah sama kadal akhirnya. Akhirnya ketemu tuh. Perasaan kita senang banget. Alhamdulillah, kadal lu dari mana sih? Gue ngikutin 3 orang ini gitu. Tapi gue ngeliat emang ada 3 orang gitu kan. Akhirnya gue tanya, bang, pernah ke Argopuro? Oh pernah, kata dia gitu kan. Gue bareng ya, kata gue gitu. Ini kayaknya lewat jalan yang beda gitu kan. Target kita sih pengennya ke taman hidup gitu. Yaudah nggak apa-apa deh, kita ngecamp di jalan. Akhirnya kita ngecamp di jalan tuh. Dengan gue posisi 2 tenda sama tenda dia 1 di depan. Agak jauh sih ke depan dia. Gue tanya, Dal, lu ngapain ngikutin orang gitu kan? Soalnya dia tahu jalannya, kata dia gitu. Oh gitu, ya lu harusnya nungguin tim lah sampai kita tuh panik, nggak tahu lu di mana gitu kan. Untungnya lu ketemu, lu sehat lah gitu. Gue seneng posisi di situ tuh, gue seneng banget ketemu sama kadal sama si Husna. Anjir, dia selamat gitu. Karena pikiran gue udah kemana-mana, entah masuk jurang. Karena kan gue ngeliat Desta yang masuk kakinya ke jurang itu, gue takutnya udah kemana-mana. Kayak makanan banyak, persediaan airnya dikit. Jadi posisinya itu menurut gue yang sampai sekarang gue nggak bisa gue lupain gitu. Malam itu tuh air tinggal kayak 1 botol gitu untuk ber-11, hampir lah setengah botol gitu lah. Ya udah kita minumin sampai kita masak mie pun pakai air yang sedikit itu. Berharap besok kita ketemu air bersih gitu kan. Di danau taman hidup. Malam itu kita bercerita, ini bener nggak ya jalanan ini? Oh bener kok, aman. Kita juga punya orang di depan, ada 3. Dia tahu jalan lah gitu, pikir kita. Pagi menjelang kita packing tenda, 3 orang itu udah duluan. Karena pikir kita, oh yaudahlah dia duluan, kita juga nggak bakal jauh gitu kan. Kita packing tenda, kita makan seadanya. Gue inget banget pagi-pagi itu tuh sisa Fanta setengah. Pikir kita, oh lah nanti kita bakal ketemu air gitu kan di taman hidup. Sepanjang perjalanan kita teriak-teriak, bang tungguin, karena kan pikir kita nggak bakal jauh kan sama 3 orang itu. Sepanjang perjalanan kita nggak dapet jawaban dari 3 orang itu. Wah, 3 orang ini kemana gitu kan. Yaudah deh, kita ikutin jalan aja. Toh jalannya cuma 1, itu jalan cuma bener-bener 1 tapak, lereng gunung, kiri kanan jurang. Nggak sampai taman hidup. Karena gue dengar dari teman gue tuh dari Cikasur sampai ke taman hidup itu nggak nyampe seharian gitu. Paling lama mungkin 6 jam lah, atau emang estimasi sih 4 jam. Di biasa pendaki profesional tuh 4 jam. Tapi gue sampai sore tuh nggak nemuin jalan itu. Itu di lereng gunung aja terus. Apa kita balik lagi ya gitu kan? Apa kita putar balik? Tapi di depan 3 orang itu kemana gitu kan? Pasti dia tahu. Maksudnya tuh orang ke depan terus. Oh yaudahlah, akhirnya kita berembuk, gimana nih, mau balik lagi atau mau ke depan? Gimana mau ke depan kita positif ada air, atau mundur ke belakang lagi ngecamp sehari lagi nggak ada air. Sampailah kita di tengah-tengah, jadi kayak ini tanjakan begitu tuh. Pas itu ada landai sedikit. Nah gue pikir, wah anjir udah mau nyampe nih. Udah senang banget kan. Pas sampai situ ternyata itu ladang. Ladang yang ada di atas gunung. Isinya tuh pohon-pohon yang udah mati. Gue anjir ini kayaknya dulunya tempat kayak perladangan gitulah. Gue berharap di sini ada sumber air gitu. Kita cari ke kiri kanan, nggak ada sumber air. Akhirnya kita memutuskan jalan lagi. Sampai perjalanan itu kita ngeliat dari kejauhan tuh ada ladang, ada pohon-pohon arbe, ada
pohon cabe yang kayak gitu-gitulah. Gue berpikir wah kita emang nyasar dan diturunin ke entah kemana, belum tahu kita kemana itu. Kita turun ke bawah terus sampai bener-bener manusia berjalan tanpa air tuh menurut gue lemes banget sih. Karena seharian kita belum kena air. Sampailah kita ke desa, dan lu mau tahu itu desa apa? Desa di Jember. Jadi kita di sasaran tuh jauh banget, 35 kilo dari jalur pendakian. Kita turunlah akhirnya ke Jember itu. Sampai orang-orang ngeliat kita aneh. Dari mana? Dari Argopuro, gue bilang gitu kan. Oh iya, istirahat gitu. Di situ gue masih berpikir positif, maksudnya nyasar gue selamat gitu kan. Akhirnya kita ketemulah satu rumah, ternyata itu rumah Pak RT. Kita laporan sama Pak RT, Pak kita nyasar, kita disasarin ke sini gitu. Wah alhamdulillah 2 minggu lalu itu ada beberapa pendaki nyasar ke sini juga, kata Pak RT gitu. Dari wah berarti nggak kita doang yang nyasar, pikir gue gitu kan, karena 2 minggu lalu ada orang nyasar juga ke sini gitu, ke Jember. Lu bayangin dari Argopuro, dari Baderan itu ujung-ujung ke Jember itu jauh banget cuy, 35 kilo kalau lewat dari map ya, di trek lurus itu 35 kilo. Akhirnya kita berhenti di rumah Pak RT itu, ngomong gua sama Pak RT, Pak kita mau laporan ke base camp Bremi, karena kita laporan dari Baderan mau turunnya di Bremi. Oh yaudah saya kontak orang di Baderan gitu. Dia nelpon lah ke orang Baderan. Ada 11 pendaki nyasar ke sini. Wah alhamdulillah, kata orang Baderan gitu. Karena kita nungguin laporannya udah turun di Bremi apa belum gitu. Kemudian malam bercanda tawa biasalah, karena kita wah senang banget ketemu air, minum udah kayak binatang lah. Wah minumnya udah kayak orang gila lah, makan udah bener-bener kayak binatang buas. Kok bisa ya kita disasarin, padahal kita ngambil kanan, ngomongnya kayak gitu terus. 3 orang itu kemana gitu kan. Gue nanya sama Pak RT, Pak ada 3 orang gak yang nyasar ke sini? Nggak ada, selain kita 11. Anjir. Pertanyaan gue itu 3 orang kemana gitu, entah mungkin dia balik putar atau dia ngecamp di mana, gak kelihatan gitu kan. Pak bener nggak ada 3 orang, karena kita turun itu dia duluan di depan. Ya kan, logisnya dia di depan duluan. Nggak ada, cuman kamu ber-11. Kemana itu ya? Kemana? Ya mungkin buat sobat kolor yang merasa bertemu 11 orang pendaki yang nyasar di Argopuro pertengahan tahun 2015 bisa komen ya. Akhirnya kita sewa mobil bak. Itu posisi lagi hujan-hujan juga, hujan-hujan rintik. Gimana nih, mau terusin nggak? Udahlah hujan-hujanan aja. Ya udah, masukin lah tuh ke mobil bak, ditutupin pakai terpal. Kita turun lah pelan-pelan ke bawah. Nyampe bawah tuh ada Indomaret, di depannya ada nasi goreng. Gue nanya sama supir losbak itu, Pak, emang 2 minggu lalu ada yang nyasar kesini? Oh nggak ada mas, adanya 3 bulan lalu. Beda berarti ya? Beda. Berarti Pak RT itu menyembunyikan, mungkin untuk bikin kita tenang kali ya, karena selama 3 bulan itu nggak ada orang nyasar sampai situ. Udah menjelang maghrib lah, nasi goreng, beli nasi goreng, pesenin 11 gitu kan. Di jalan lah ke sana. Karena kita sibuk ngobrol, setelah dia mesen lah, dia balik lagi si Rianti itu. Tadi gue ketemu kakek-kakek, jubah putih katanya. Dia ngomong kayak gini, kalian itu disasarin, kalian itu diselamatin, kalian itu disasarin, kalian diselamatin. Gue bertanya-tanya kan, kenapa kakek-kakek itu seperti itu? Maksudnya nggak cuman gue doang, banyak lah orang-orang. Ada Kipi, ada Caong, sampai kakek gue nggak ngeliat. Ya kita kan bahasanya kayak gitu kan, gue nggak ngeliat anjir. Tapi si Rianti tuh ngomong kayak gitu. Akhirnya gue ngomong kan, terus selama pendakian ada yang aneh nggak sama semuanya? Akhirnya gue memutuskan untuk nanya, ada yang dapat nggak? Akhirnya Rianti ngomong dia dapat dari Cikasur. Oh lu dapat? Gimana itu kotorannya lu bawa turun apa enggak? Pertanyaan pertama gue itu. Oh aman kata dia. Gue bungkus pakai plastik. Jadi menurut kacamata gue ya, awam ya, sebagai pendaki, apa mungkin itu penyebab dari kitanya tersesat? Atau emang kita lalai? Iya. Atau emang kita ditunjuk
Gitu sobat kolor. Luar biasa. Mungkin gue ada beberapa pertanyaan sih ya Nah, terkait boleh. perjalanannya Bang Bewok nih, atau pendakiannya Bang Bewok ya di Gunung Argopuro ini, yang menurut gue sih gokil ya. Nyasar ke Jember gitu, itu which is jauh kan Jauh banget. dari jalur Bermi. Rencana mau Jadi- turun di Bermi kan, Mau turun ke Bermi. tapi ternyata melipir kanan, tahu-tahu di Jember. Iya. Kalau kita lihat di peta itu ternyata kita ngambilnya ke kiri. Padahal kita perasaan kita tuh ke kanan. Kalau ngeliat peta itu kita ke kiri terus. Karena posisinya ini Baderan, kanan ini Bremi. Mm-mm. Tapi kita ke kiri jadinya ke Jember. 35 kilo jauhnya, Bang. Padahal pas lo lagi di sana gitu ya, itu lo ngerasanya kanan terus gitu kan. kanan terus. Aneh. Itu aneh banget. Aneh. Gue sebenarnya banyak sih pertanyaannya. Yang paling bikin gue bertanya-tanya itu 3 orang itu. Sampai sekarang juga gue bertanya itu 3 orang kemana. Ciri-ciri dari 3 orang itu pada saat itu lo ada keanehan gak sih? Mungkin dari stylenya, atau mungkin dari gerak-geriknya, terus dari ekspresinya gitu. Gue ketemu sama mereka itu pas ketemu kadal itu malam-malam. Jadi gue nggak terlalu ngelihat bentuknya seperti apa sih. Maksudnya dari segi muka ya. Maksudnya gue nggak hafal juga mukanya seperti apa. Yang tahu sih kadal sih. Jadi pas ketika malam-malam itu dia udah nyampe sama kadal, 3 orang itu ada. Oh mas, ya istirahat kayak gitu loh. Yang gue ingat mereka proper sih. Kan kalau pendaki-pendaki zaman sekarang ya, dengan celana jeans gitu kan, atau flanel gitu, dia profesional. Maksud gue dengan celana kargo, habis itu pakai jaket gunung dengan persiapan yang oke. Mereka bawa kompas, bawa peta. Menurut gue itu proper sih. Sampai ketika gue turun ke bawah tuh mereka nggak ketemu Nggak sama ketemu ya? kita gitu. Aneh juga. Apa mereka muter balik, apa mereka ngecamp dulu sampai kita nggak ngeliat gitu. Iya. Cuman kalau logisnya pasti kelewatan kan, kalau misalnya mereka ngecamp pasti kelewatan sama Pasti lu kelewatan lagi. karena itu jalurnya cuma satu, Iya. entah kirinya jurang atau kanannya jurang. Iya. Itu walaupun ada lah lembahan, kita pasti lihat dia ngedirin tenda. Iya. Wah, aneh sih itu. Aneh sih itu aneh banget. Itu aneh banget. Oke, terus pertanyaan berikutnya tuh, ketika lu merasa udah mulai aneh nih perjalanan, oh gue nyasar nih gitu. Ini trek nggak sesuai dengan yang diceritain orang-orang. Betul banget. Iya kan? Betul banget. Nah, pasti lu ada perasaan, oh kayaknya gue nyasar nih. Oh iya, gue ingat. Kita sempat nanya orang base camp, memastikan gitu. Mas, kita bener nggak sih jalan lewat sini? Oh, tempo hari kita masang pelang, kata dia, untuk ngambil ke kanan di alun-alun besar. Dia naruh sebelah kanan gitu, ada patok sebelah kanan. Kita nggak ngeliat patok, kita ngomong kayak gitu kan. Kita udah turun, besok harinya kita udah sampai Jakarta, baru ngabarin teman gue, ternyata pelang itu jatuh. Gitu. Itu mungkin dari dampak kita nyasar juga, karena pelang itu jatuh. Iya. Jadi si ranger itu naik ke atas buat ngecek patoknya tuh bener kepasang apa enggak, ternyata jatuh gitu. Berarti ada kemungkinan besar salah satu trigger awal rombongan lo nyasar itu karena lo nggak ngelihat patok itu. Karena patok itu jatuh. Karena jatuh gitu. Iya. Patoknya. Atau bisa jadi kita diselamatin, kita disasarin, kita diselamatin, kita sasarin. Wah, anjir, itu yang bikin gua Itu yang menurut gue ringkak sih ya. sampai sekarang Gokil. gila sih ini. Gila banget. Iya. Alhamdulillahnya kita bersebelas sehat walafiat sih. Terus ada apa ya, lu ngelihat sesuatu yang menurut lu aneh nih atau menyeramkan gitu selama lu nyasar gitu? Yang menurut gua menyeramkan ini dalam bentuk bukan setan ya. Gua ngelihat jalur ini tuh udah serem banget sih. Jalur pendakian Jember itu tuh udah serem banget. Anjir, lu bayangin ini jalanan nih, tapi ini pohon-pohon cuy, ranting-ranting gak jelas gitu, karena udah nutupin jalurnya itu udah itu menurut gue jalur paling ekstrim sih selama gue mendaki gunung kemanapun. Jangan sekali-sekali lu naik Argopuro tanpa pendamping sih, gila cuy. Iya. Gila. Dengerin tuh. Iya, Argopuro itu kan sering dipakai latihan TNI AD juga ya gitu. Jadi mungkin lu ini pada saat itu kebetulan ngambil jalan atau masuknya itu ke jalur itu gitu. Betul, Which is bisa jadi. bukan jalur pendakian resmi. Itu gila.
Gila, Ekstrim. jalurnya ekstrim banget. Kalau gue pikir-pikir, gue mau naik Argo Puro lagi, gue mau. Tapi dengan pendamping. Dan naik ojek mungkin ya. Mungkin naik ojek sampai Cikasur. Ada orang gitu naik ojek cuy. Iya bener. Oke lah. Tapi emang pelajaran dari teman gue yang udah naik Argo Puro, jangan sampai lu naik Argo Puro tuh sendirian. Atau rombongan itu belum ada yang naik ke Argo Puro. Kebanyakan orang naik Argo Puro mereka nggak sampai ke Taman Hidup kayak gitu. Luar biasa. Dan mungkin Bang Bewok ini dari perjalanannya yang sangat panjang punya pesan-pesan yang mau dibagikan buat sobat kolor sekalian. Berbijaklah dalam mendaki gunung, hargai gunung, hargai makhluk yang ada di gunung, hormati mereka seperti lo menghormati diri lo sendiri. Oh iya, satu lagi mungkin ada pertanyaan ya, boleh? Boleh. Kakek itu siapa ya? Saya nggak tahu. Masih bersama gue. Ketawa sih. Koleksi horor malam Rabu. Action. Kembali lagi di Meringkak HD dalam segmen kolor. Anjing, cut dulu.